Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, masih dalam kitabul Hajj, yaitu kitab tentang haji. Bab yang ke-20 yaitu bab ma jaa anna Arafata kullaha mauqifun. Itu bab yang menjelaskan bahwasanya Arafah seluruhnya adalah tempat untuk wukuf. Sebelumnya sudah kita sebutkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yang menyebutkan tentang sifat haji Nabi SAW, hadis yang cukup panjang yang menjelaskan tentang sifat haji Nabi SAW. Pada bab ini juga, hadis ini juga dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nahartu hahuna wa mina kulluha manharun fanharu fi rihalikum wa waqaftu hahuna wa arafatu kulluha mawqifun wa waqaftu hahuna wa jam'un kulluha mawqifun. Hadis ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, nahartu hahuna, saya menyembelih di sini, ya, di tempat yang khusus di Mina. Wa Mina kulluha manharun, tapi Nabi SAW mengatakan seluruh Mina adalah tempat yang dibolehkan untuk menyembelih. Maka Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya beliau menyembelih di suatu tempat di Mina yang Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya itu tempat yang lebih utama, tetapi seluruh bagian dari Mina itu adalah tempat untuk menyembelih. Artinya boleh menyembelih di mana saja asalkan itu di Mina. Maka Nabi SAW mengatakan fanharu fi rihalikum, maka menyembelihlah di tempat-tempat kalian, kata Nabi SAW. Dan ini merupakan kemudahan dari Nabi, di mana Nabi SAW memberikan kemudahan untuk menyembelih, di mana boleh setiap seorang yang melakukan ibadah haji untuk menyembelih hewan kurbannya di seluruh Mina, bukan dikhususkan pada satu tempat. Sebab kalau seandainya dikhususkan pada satu tempat, tentunya itu akan menyulitkan. Tetapi Nabi SAW memberikan kemudahan. Seluruh Mina adalah tempat untuk menyembelih. Kemudian wa waqaftu hahuna, kata Nabi SAW, aku wukuf di sini. Wa Arafah kulluha mauqifun, dan Arafah adalah tempat, seluruh Arafah boleh untuk wukuf. Nabi SAW wukuf di suatu tempat tertentu
di Arafah. Tetapi Nabi SAW tidak mengharuskan seluruh jemaah haji untuk wukuf di situ. Tapi wukuf di seluruh tempat di Arafah. Maka ini kemudahan yang diberikan oleh Nabi SAW, di mana seluruh jemaah haji boleh dia wukuf di mana saja asalkan masih di daerah Arafah, di mana itu sudah ada tanda. Diberikan tanda ini tanda bahwasanya ini termasuk Arafah. Waqaftu hahuna wa jam'un kulluha mawqifun. Dan juga saya berdiri di sini. Dan Muzdalifah seluruhnya adalah tempat untuk berdiri atau wukuf juga. Disebut wukuf ataupun berdiri atau mabit. Jam'un di sini maksudnya adalah Muzdalifah. Itu nama lain dari Muzdalifah. Muzdalifah nama lainnya Jam'un atau Masy'aril Haram. Allah sendiri menamakan dalam Quran Masy'aril Haram. Yang mana maksudnya adalah Muzdalifah, yaitu mabit di Muzdalifah. Nabi SAW itu menginap di Mina dan seluruh tempat boleh mabit, masih dalam daerah Muzdalifah maksudnya. Maka kita lihat di sini, ya, Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya beliau menyembelih di suatu tempat di Mina, wukuf di suatu tempat di Arafah, dan juga wukuf ataupun mabit di Muzdalifah. Tetapi Nabi SAW tidak mengharuskan untuk harus di situ, tapi di seluruh wilayah Mina itu adalah tempat menyembelih. Seluruh wilayah Arafah adalah tempat untuk wukuf. Seluruh wilayah Muzdalifah tempat untuk mabit atau bermalam. Ya, ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Nabi SAW. Dan begitu syariat Islam memberikan kemudahan kepada umatnya. Sebab kalau seandainya semuanya harus di tempat di mana Rasulullah wukuf atau di tempat Nabi SAW menyembelih atau di tempat Nabi SAW mabit, tentunya itu menyulitkan. Sedangkan manusia sangat banyak yang ikut ibadah haji. Tidak mungkin dipusatkan di suatu tempat. Kemudian hadis selanjutnya yang juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima Makkah atal hajar fastalamahu thumma masya ala yaminihi faramala salatan wa masya arba'an. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW beliau mengatakan ketika datang ke Mekah pertama kalinya, maka beliau mendatangi Hajar Aswad, kemudian memegang Hajar Aswad, kemudian beliau memulai tawaf dengan berjalan di mana 3 kali itu Nabi SAW ramal artinya berlari kecil. Kemudian 4 kali beliau berjalan, yaitu 3 putaran pertama Nabi melakukan ramal, yaitu jalannya agak cepat. Kemudian 4 putaran selanjutnya Nabi berjalan biasa. Hadis Jabir ini menjelaskan tentang tawaf, namanya tawaf qudum bagi jemaah haji ataupun orang yang melakukan ibadah umrah, yang mana mereka pertama kali datang ke Mekah. Ketika pertama kali datang ke Mekah, maka dianjurkan melakukan tawaf qudum. Yang mana kalau seorang melakukan ibadah umrah, maka tawaf qudumnya langsung sebagai tawaf umrahnya. Di mana tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad.
Kalau seorang mampu memegang Hajar Aswad itu lebih utama. Kalau tidak, dia memberikan isyarat kepada Hajar Aswad, kemudian dia memulai ramal. Tawaf yang pertama kali ketika seorang datang ke Mekah, dia dianjurkan melakukan ramal atau berjalan cepat di 3 putaran pertama. Kemudian berjalan biasa di 4 putaran selanjutnya. Ini hanya tawaf pertama saja, pertama kali. Ini berlaku bagi orang yang umrah ataupun orang yang dia melakukan ibadah haji. Dia tawaf qudum. Adapun nanti tawaf ifadah bagi orang yang ibadah haji, dia tidak perlu ramal. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya dianjurkan untuk melakukan ramal atau berlari kecil ataupun jalannya agak cepat di 3 tawaf pertama. Disebutkan bahwasanya ketika Nabi SAW melakukan umrah, maka ada sebagian orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengatakan bahwasanya Nabi ini dan para sahabat sudah lemah. Disebutkan bahwasanya Nabi sudah lemah karena pengaruh huma Madinah, yaitu ada istilah huma Madinah. Huma Madinah itu artinya panasnya Madinah, demamnya Madinah. Orang yang sudah terkenal bahwasanya apa? Madinah itu ada demamnya. Nabi tinggal di Madinah, wah ini kayaknya Nabi ini lemah. Maka Nabi SAW untuk menepis hal itu, maka Nabi SAW melakukan ramal pertama kali datang ke Mekah, menunjukkan bahwasanya beliau dan para sahabat tidak lemah. Ini disebutkan bahwasanya Nabi SAW melakukan itu. Pertama kali datang ke Mekah, maka dianjurkan ramal atau berjalan agak cepat di 3 putaran pertama tawaf umrah atau tawaf qudum, yang dimana seorang pertama kali datang ke Mekah. Tapi ini tentunya sunnah bagi laki-laki. Adapun perempuan tidak disyariatkan. Dia tetap jalannya biasa. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab fil wuquf wa qauluhu ta'ala thumma afidu min haitsu afadun nas. Bab tentang wukuf dan firman Allah SWT, thumma afidu min haitsu afadun nas, yaitu surah Al-Baqarah ayat 199. Thumma afidu min haitsu afadun nas artinya kemudian berangkatlah atau bertolaklah dari mana manusia bertolak atau berangkat. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kanat Quraisy wa man dana dinaha yaqifuna bil Muzdalifah wa kanu yasammuna al-hums wa kana sa'irul arab yaqifuna bi Arafah. Falamma jaa al-Islam amara Allah azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ay ya'ti Arafatin fayaqifu biha aw fayaqifa biha thumma yufidhu minha. Fadzalika qauluhu azza wa jalla thumma afidu min haitsu afadun nas. Yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, dulu orang-orang Quraisy, dan ini sudah kita singgung di hadis Jabir sebelumnya. Dulu orang-orang Quraisy dan orang-orang yang beragama dengan agamanya orang-orang Quraisy, mereka wukufnya di Muzdalifah. Ini sudah kita sebutkan bahwasanya orang-orang Quraisy di zaman dahulu mereka menyelisihi kebanyakan manusia. Mereka wukufnya di Muzdalifah. Wa kanu yusammuna al-hums. Mereka menamakan diri mereka al-hums. Atau dalam hadis Jabir mereka menamakan diri mereka adalah
ahlul haram, yaitu kami ini adalah penduduk haram, tanah haram. Maka kami tidak boleh keluar dari tanah haram. Wa kana sairul Arab yaqifuna bi Arafah. Sedangkan orang-orang Arab yang lain mereka wukufnya di Arafah. Ini menunjukkan bahwasanya ya, ibadah haji sudah ada di zaman sebelum Nabi SAW diutus. Di mana syariat haji sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Quraisy mereka haji. Dan orang-orang Arab sebelumnya juga. Mereka melakukan ibadah haji. Maka Nabi di sini mengatakan, Aisyah mengatakan bahwasanya orang-orang Arab di zaman dahulu mereka wukufnya di Arafah. Sedangkan orang Quraisy mereka wukufnya di Muzdalifah, berbeda sendiri. Kenapa? Karena mereka menamakan diri mereka Al-Hums. Al-Hums itu kata Imam Nawawi adalah orang yang mereka menyulitkan diri mereka sendiri dalam beragama. Tasyaddadu fi dinihim, yaitu orang yang dia menyulitkan diri mereka dalam beragama. Atau dalam hadis Jabir disebutkan bahwasanya mereka tidak mau keluar dari tanah haram sebab mereka mengatakan kami adalah penduduk tanah haram. Ketika kami berhaji, maka kami wukuf juga tidak boleh keluar dari tanah haram. Tapi wukufnya harus di tanah haram. Yaitu Arafah sedangkan Arafah tanah halal. Muzdalifah tanah haram. Makanya orang-orang kafir Quraisy mereka wukufnya di Muzdalifah sebab Muzdalifah tanah haram. Sedangkan Arafah tanah halal. Sudah keluar dari batas haram. Orang-orang selain orang Quraisy, orang Arab selain Quraisy, mereka wukufnya di Arafah. Walamma ja'al Islam, ketika datang Islam, maka Allah SWT menyuruh Nabi SAW untuk datang ke Arafah dan wukuf di Arafah. Kemudian bertolak dari Arafah. Maka Allah SWT menurunkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 199. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas. Yaitu keluarlah Anda, yaitu bertolaklah dari mana manusia bertolak. Dari mana manusia bertolak? Maksudnya kebanyakan manusia ketika itu bertolak atau berangkat keluar dari Arafah, yaitu wukuf di Arafah. Maka Allah SWT menyuruh Nabi SAW untuk wukuf di Arafah. Dan ini menyelisihi orang-orang kafir Quraisy. Di mana orang-orang kafir Quraisy mereka wukufnya di Muzdalifah. Maka syariat Islam dalam syariat kita wukufnya di Arafah, bukan di Muzdalifah. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy mereka merubah-rubah haji yang disyariatkan di zaman Nabi Ibrahim. Mereka merubah-rubah sendiri sesuai dengan selera mereka. Di mana orang selain Quraisy mereka wukufnya di Arafah dan itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Tapi mereka menganggap diri mereka istimewa daripada orang-orang lain. Ya kebanyakan manusia kata mereka wukufnya di Arafah, tanah halal. Ya kita kan beda. Kita orang yang penghuni tanah haram, maka kita tidak boleh keluar dari tanah haram. Ini menurut mereka. Ini menunjukkan bahwasanya ya, orang kafir Quraisy merubah syariat. Syariat haji yang sudah disebutkan, yang sudah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim sebelumnya. Di mana wukuf di Arafah dan itulah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kemudian hadis selanjutnya dari Hisham an abihi, Hisham bin Urwah dari Urwah bin Zubair. Tentunya Urwah juga mendengar hadis ini dari Aisyah. Hisham mengatakan kanatil Arab tatufu bil baiti uratun illal hums. Orang-orang Arab terdahulu mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Nah, ini juga orang-orang Arab terdahulu mereka juga merubah
agama, merubah syariat haji. Mereka tawaf juga mereka, tapi mereka rubah-rubah. Mereka dalam keadaan tidak berpakaian. Karena menurut mereka ini ingin membersihkan diri dan sebagainya. Illal humus, kecuali al-humus, kecuali orang-orang Quraisy. Nah, di sini kita bisa lihat ini beda lagi. Orang Quraisy mereka tetap tawaf tapi dalam keadaan berpakaian. Orang Arab selain Quraisy mereka tidak berpakaian. Wal humus Quraisy, dan humus itu adalah Quraisy. Wa ma waladat kanu yatufuna muratan. Dan orang selain Quraisy mereka tawafnya dalam keadaan telanjang. Illa an yu'tiyahum aw an tu'tiyahum al-humus thiyaban, kecuali mereka diberikan oleh orang Quraisy pakaian. Jadi mereka bikin sendiri syariat. Wallahu alam ya, apakah memang orang Quraisy itu yang menyuruh tawaf itu masuk ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram dalam keadaan telanjang, kecuali bagi orang yang dia diberikan pakaian oleh orang Quraisy. Wa yu'tir rijal ar-rijal wan nisa an-nisa, yaitu laki-laki memberikan pakaian kepada laki-laki, perempuan juga begitu. Wa kanatil humus la yakhrujuna minal Muzdalifah. Adapun orang-orang humus, orang Quraisy tidak keluar dari Muzdalifah. Wa kana an-nasu kulluhum yablughuna Arafat, dan seluruh manusia itu sampai ke Arafah, artinya mereka wukuf semua di Arafah. Qala Hisham mengatakan, Hisham bin Urwah ini tabi'in ya, murid ponakannya Aisyah. Atau cucunya Aisyah. Hisham bin Urwah. Urwah ini bapaknya adalah ponakan Aisyah. Urwah bin Zubair. Fahaddatsani abi an Aisyah. Kata Hisham, maka telah menceritakan kepadaku bapakku, yaitu Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair, beliau adalah ponakannya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala. Karena beliau putra dari Zubair. Zubair itu menikah dengan siapa? Asma binti Abu Bakar, saudarinya Aisyah. Kata Hisham, haddatsani abi an Aisyah, bahwasanya Hisham mengatakan telah menceritakan kepadaku bapakku, yaitu Urwah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat al-humus hum alladziina anzalallahu azza wa jalla fihim thumma afidu min haitsu afadun nas. Aisyah mengatakan bahwasanya al-humus yaitu orang-orang yang Allah turunkan kepada mereka firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 199 tadi, yaitu thumma afidu min haitsu afadun nas, yaitu hendaknya Anda keluar atau bertolak, beranjak dari mana manusia beranjak. Qalat Aisyah mengatakan, kana nasu yufiduna min Arafat, yaitu manusia semua bertolak ketika selesai wukuf dari Arafah. Wa kana al-humus yufiduna min Muzdalifah. Adapun al-humus yaitu orang Quraisy, mereka bertolak dari Muzdalifah. Mereka wukufnya di Muzdalifah. Yaqulun la nufid illa minal haram. Ya, mereka mengatakan kita tidak akan keluar dari tanah haram. Kita tidak akan keluar kecuali dari tanah haram. Ini yang mereka pegang ya. Kita ini penduduk tanah haram, maka kita tidak akan keluar kecuali dari tanah haram juga. Falamma nazalat afidu min haitsu afadun nas raja'u ila Arafat. Kemudian mereka ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma afidu min haitsu afadun nas," maka mereka, yaitu orang-orang Quraisy yang mereka sudah masuk Islam, tentunya mereka kembali ke Arafah. Itu mereka wukuf di Arafah. Makanya riwayat selanjutnya di sini disebutkan dari Jubair ibnu Mut'im. Di sini beliau mengatakan, qala atlaltu ba'iran li, saya kehilangan unta ketika haji.
ketika haji wada. Fadhahabtu atlubu yauma Arafah. Kemudian aku mencari unta tersebut ketika hari Arafah. Faraitu Rasulullah SAW waqifan ma'an nasi bi Arafah. Aku melihat Rasulullah SAW itu wukuf bersama manusia di Arafah. Fakultu wallahi inna hadza laminal humus. Aku mengatakan demi Allah ini benar-benar, ini maksudnya adalah Nabi maksudnya. Benar-benar termasuk ahli humus ini benar-benar orang Quraisy ini. Ya Rasulullah orang Quraisy. Fama sya'nuhu hahuna? Kenapa Nabi di sini? Wa kana Quraisy tu'addu minal humus, padahal orang Quraisy termasuk ahlul humus. Maka Jubair bin Mut'im di sini ini menunjukkan bahwasanya sudah menjadi sebuah tradisi, sudah dikenal di zaman dahulu bahwasanya orang Quraisy pasti mereka itu wukufnya di Muzdalifah. Itu sudah jadi tradisi, rahasia umum. Semua orang tahu. Sampai Jubair bin Mut'im ketika itu sudah masuk Islam tentunya. Tapi beliau apa? Sudah masuk Islam tentunya. Ketika itu ikut haji bersama Nabi, tentunya masih berpikiran bahwasanya orang Quraisy tidak akan keluar dari Muzdalifah, dari tanah haram. Makanya dalam hadis Jabir juga kita sebutkan bahwasanya sebagian para sahabat ketika itu, terutama orang-orang Quraisy, mereka melihat Nabi. Apakah Nabi wukufnya di mana? Mereka beranggapan bahwasanya Nabi akan wukuf di mana? Di Muzdalifah. Ternyata Nabi lewat Muzdalifah, kemudian Nabi ke Arafah. Sebab tentunya urutannya adalah Mekah, kemudian Mina, kemudian Muzdalifah, kemudian Arafah. Arafah paling jauh. Arafah di luar tanah haram. Ketika Nabi berjalan dari Mina menuju Arafah, tentunya melewati Muzdalifah. Orang Quraisy yang sudah masuk Islam gitu, yang ikut haji bersama Nabi, mereka dalam hati mereka, Nabi akan wukuf di Muzdalifah. Ternyata tidak, Nabi SAW wukufnya di Arafah. Ini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW meluruskan, mengembalikan prosesi ritual haji sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengkhususkan diri mereka sendiri. Menganggap bahwasanya mereka adalah orang-orang yang istimewa. Kami tidak mungkin sama dengan manusia biasa, kata mereka. Ya, orang-orang selain kami wukufnya di Muzdalifah, di Arafah. Mereka bukan ahlul haram, sedangkan kita ahlul haram. Maka mengkhususkan diri ini yang dibatalkan oleh Allah SWT dan Rasul. Bahwasanya ketika ibadah haji semua orang sama. Mau orang Quraisy apa enggak sama, wukufnya di Arafah. Ini orang Quraisy ingin mereka punya kekhususan sendiri, enggak mau campur dengan orang selain Quraisy. Sebab mereka mengatakan kami adalah ahlul haram. Kami orang yang tinggal di tanah haram, maka tidak boleh keluar di tanah haram. Tapi ini semua syariat. Allah SWT yang membuat syariat, bukan manusia yang mengatur. Allah SWT yang membuat aturan. Bahwasanya wukuf seluruh manusia itu di Arafah. Ini faedah ya dari hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam bab ini, bahwasanya ketika ibadah haji tentunya wukuf seluruh manusia, mestinya mereka wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah. Begitu syariat yang disyariatkan oleh Allah SWT dan juga yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka tugas kita adalah mengikuti. Kalau ada yang bertanya kenapa atau apa hikmahnya wukuf di Arafah, kemudian ini di Muzdalifah, maka jawaban yang paling sederhana, dan sebenarnya bukan sederhana, tapi jawaban yang paling penting adalah bagaimana kita mengikuti syariat, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tanpa kita harus tahu, ini rahasianya begini, wukuf di sini. Tawaf kenapa harus 7 kali, melontar jamarat misalnya, 7 batu dan sebagainya. Kata Nabi SAW, khudhu anni manasikakum, yaitu ambillah tata cara ibadah haji kalian dariku. Maka tugas kita hanya mengikuti.
Ini ibadah mahdhah namanya. Ibadah semata-mata ibadah kepada Allah SWT. Kita tawaf dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad. Semata-mata ibadah. Kenapa harus memegang Hajar Aswad? Kenapa harus begini? Itu semua ibadah. Ada sa'i 7 putaran, kemudian melontar jamarat misalnya. Mabit di Muzdalifah, kemudian wukuf di Arafah dan seterusnya. Ini semua aturan Allah SWT yang membuat. Tugas kita hanya mengikuti. Dan itu yang dilihat oleh Allah SWT adalah kepatuhan, ketaatan. Bisa saja Allah SWT merubah syariat, bisa. Itu hak Allah yang merubah syariat. Manusia tidak berhak tentunya. Manusia hanya mengikuti. Ini aturan Allah, ini syariat. Tanpa kita harus mencari apa hikmahnya dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengikuti, mentaati perintah. Ketika Allah melakukan ini, kita lakukan. Nah, ketika Rasulullah SAW melakukan hal ini, kita lakukan. Ketika Allah menyuruh ini, kita lakukan. Dan itu ketundukan yang paling penting. Ketundukan kepada Allah SWT itu inti dari ibadah sebenarnya. Sama dengan sholat juga. Kenapa kita harus sholatnya 5 kali sehari semalam? Ada sholat subuh, zuhur, asar dan seterusnya. Kenapa ada ruku, sujud semua? Itu aturan. Tanpa harus kita mengetahui hikmah. Yang paling penting adalah ketaatan. Maka inti dari ibadah itu ketaatan kepada Allah SWT. Bukan hanya ritual. Tapi ruh dari ibadah itu adalah ketaatan, rasa taat kepada Allah SWT ketika kita melakukan ibadah itu. Di sini nilainya ibadah. Makanya para sahabat mereka memiliki keutamaan. Itu iman di dalam diri mereka. Ketika diperintahkan oleh Nabi SAW, lakukan ini, mereka lakukan. Melontar jamarat dan sebagainya, mereka lakukan. Maka kepatuhan dan ketaatan itulah yang dinilai oleh Allah SWT. Nah, wallahu ta'ala alam, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini beberapa hadis yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.